alat-alat yang digunakan untuk mempermudah kerja atau usaha kita ya. Jadi ini pesawat sederhana nanti. Apa saja yang dipelajari dalam pesawat sederhana kali ini? Yang pertama ada namanya tuas nanti ya. Kemudian bidang miring seperti ini kita biasanya melihatnya. Ini apa anak-anak? Ini tidak asing lagi untuk kita ya. Iya, ini adalah katrol ya. Kalau kita menimba atau mengerek katrol. Baik ya. Langsung saja kita bahas tentang materi yang pertama, yaitu ada tuas. Jadi ingat ya, pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah kerja kita ya. Jadi alat-alatnya sederhana. Nah, tuas sering disebut juga dengan pengungkit. Ya, bentuknya seperti ini ya. Biasanya kalau ada batu atau kita menggunakan linggis, daripada kita mengangkat, ini kan sangat berat, kita bisa menggunakan tuas untuk mendongkel atau mengungkit batu ini. Begitu ya. Nah, ini kita bahas bagian-bagian dari tuas. Ingat nak, kunci dari belajar tuas atau pengungkit ini adalah ada di titik tumpu. Jadi titik tumpu ini bagian bawah yang menumpu ya. Kemudian ada namanya panjang tongkat, ini disebut dengan lengan ya. Jadi tongkatnya ini kita sebut dengan lengan. Yang pertama ada titik kuasa di sini ya, titik kuasa atau disebut dengan F, gaya kuasa. Kemudian ada lengan kuasa ya. Lengan kuasa, ingat patokannya dari titik tumpu. Panjang tongkat dari titik tumpu sampai ke kuasa disebut dengan lengan kuasa atau LF. Nah, di sini ada namanya titik beban. Ya, disimbolkan dengan W atau berat beban ya. Kemudian ada lengan beban, yaitu dari beban sampai ke tumpu saja sini disebut dengan atau disimbolkan dengan LW. Bagaimana persamaannya? Atau rumusnya jadi seperti ini nak. F atau gaya kuasa ini dikali dengan LF, lengan kuasanya, itu akan sama dengan W beratnya dikali dengan LW, lengan bebannya atau lengan beratnya ya. Jadi sederhana sekali ya. Tinggal F kali LF sama dengan W kali LW. Oke, kita next. Seperti ini contohnya ya. Ini ada batu seberat 100 Newton akan diungkit ya. Kita gunakan gaya. Ini ada 2 meter, nanti di sininya ada 50 cm. Ini berbeda ya. Nanti harus disamakan satuannya begitu. Kita lihat lengan kuasa, lengan beban, kemudian kuasa dan beban. Berapa lengan kuasanya? Di sini ada 2 meter. Ya, itu sama dengan 200 cm. Kita samakan dengan yang bawah ya. Lengan bebannya sudah tertulis di sini 50 cm. Kemudian kuasanya ini yang kita cari, F-nya nanti di sini. Kemudian ada bebannya ya, berat bebannya yang akan diungkit 100 Newton. Sesuai dengan persamaan sebelumnya, F kali LF sama dengan W kali LW ya. Oke, F kali 200 karena LF-nya 200, W-nya 100, kemudian LW-nya 50 ya. Jadi F kali 200 sama dengan 5000 kali ini dikalikan ke sini ya. Sehingga F sama dengan 5000 dibagi 200. Berapa? Iya, betul sekali ya. 25 Newton begitu ya. Jadi gayanya ini hanya butuh 25 Newton sehingga mempermudah kita ya nak ya. Yang tadinya harusnya 100 Newton hanya menjadi 25 Newton. Ini tuas ya. Jadi materi tuas itu sederhana sekali. Kita next. Nah, ini contoh-contoh tuas. Jadi tuas itu ada 3 jenis. Ada jenis pertama ini ya. Titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Artinya titik tumpu itu ada di tengah-tengah. Ada di titik kuasa di sini, di antara titik beban. Jadi kuasanya di sini, bebannya di sini, jadi tumpunya itu ada di tengah.
kalau tumpuannya ini di tengah, ini pasti tuas jenis pertama. Apa contohnya? Nah, ini contoh dalam kehidupan ya. Kita sering menggunakan tang. Tang ini tumpunya ada di tengah nih. Bebannya ada di ujung, kuasanya ada di ujung. Kemudian kita juga sering menggunakan gunting. Ini sama. Ini adalah tuas jenis pertama, begitu ya nak ya. Nah, kemudian tuas jenis kedua, kalau bebannya sekarang yang berada di tengah-tengah, ya. Tadi kan tumpu yang di tengah, sekarang beban yang di tengah. Tumpunya di ujung, kuasanya di ujung, begitu ya. Ini tuas jenis kedua. Sering kita lihat ya, kalau kita melihat orang sedang membangun rumah, kita mengangkut bebannya dengan tuas jenis kedua. Oke ya. Selanjutnya adalah tuas jenis ketiga. Ketiga ini kalau kuasanya ada di tengah nih. Lengan kita atau kuasa kita, gaya kita ada di tengah. Ujungnya beban satunya dan ujung satunya adalah titik tumpu. Dalam kehidupan apa contohnya? Iya, ini contoh dalam kehidupan ya, penggunaan pemotong kuku, kemudian penjepit kertas. Ini tumpu. Di tengah ini titik kuasa dan di ujung adalah titik bebannya. Jadi kuasanya ada di tengah, begitu ya nak ya. Nah, coba kita sekarang belajar menghitung. Di sini disediakan beban dalam soal ada 1000 Newton. Lengan bebannya 25, kemudian lengan kuasanya 1,25 meter. Ingat, ini cm, ini meter. Maka nanti harus kita ubah dahulu. Oke, berapa LB-nya lengan bebannya? 25 cm. Kemudian beratnya berapa? Ada 1000 Newton ya. Kemudian lengan kuasanya berapa? 1,25 meter atau 125 cm. Yang ditanya adalah gaya kuasanya ya, kuasa minimum atau gaya kuasa berapa? Mari kita hitung. Sesuai persamaan tadi, bisa menggunakan LF atau LK kuasa boleh, LB beban atau LW juga boleh ya. Hanya simbol saja. Jadi yang ditanya tadi kan dibalik ya, sama saja rumusnya. Tadi kan F kali LF atau F kali LK sama dengan W kali LW atau W kali LB. Oke, 1000 dikali 25 sama dengan ini yang ditanya dikalikan 125 sama dengan 25.000 di sama dengan F kali 125. Jadi berapa F-nya? Iya, 25.000 dibagi 125. Jadi berapa sekarang? Betul sekali ya, 200 Newton. Gampang sekali ya belajar tentang tuas ini. Kemudian ini contoh yang kedua. Ya, misal ini ada pilihan ganda. Silakan coba dihitung terlebih dahulu ya. Nah, ini ada 250 Newton, panjang seluruhnya 250 ya nak ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Ingat, panjang total itu 250, begitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Coba lihat gambar. Jika lengan bebannya 50 cm, berarti dari titik tumpu sini ke beban sini 50 cm ya. Bapak besarkan dahulu. Nah, berarti cuman dari sini aja 50 cm. Berarti lengan kuasanya berapa? Kalau seluruhnya 250, berarti tinggal 250 dikurang dengan 50 cm. Nanti lengan kuasanya 200 cm karena 250 dikurang dengan 50 ya. Coba kita hitung. Adu bingung, adu bingung. W kali LW sama dengan F kali LK ya. W-nya sudah ada 1200 Newton ini ya. LB-nya tadi 50 cm, kemudian F yang kita tanya, LK-nya sudah kita hitung 200 cm. Dari 250 dikurang dengan 50 ya.
Sehingga hasilnya jadi 60.000 dibagi dengan 200 sama dengan 300 Newton. Iya, betul yang A ya. 300 Newton. Mudah sekali ya cara menghitungnya. Oke, demikianlah penjelasan tentang materi tuas ini ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan Bapak nanti melalui WhatsApp atau yang lain-lain ya. Nanti habis ini, setelah ini kita lanjutkan ke materi bidang miring gitu ya. Oke, tetap ditonton sampai selesai video Bapak ini ya.